selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak di periode, berarti udah masuk ke 22 sampai September ini. Sampai tanggal berapa ya teman-teman ya? Sorry ya, sampai 30 ya. Berarti di periode 22 sampai 30 September 2025 atau lebih tepatnya di minggu keempat September, apa yang akan terjadi untuk ke-12 zodiak. Nah, seperti biasa kita akan mulai ya dari zodiak yang pertama dulu di sini, yaitu zodiak apa? Zodiak biasa, zodiak Aries teman-teman ya. Tapi sebelum itu bentar, aku tuh ngerasa ada sesuatu yang beda dari kartu ini. Ternyata ada nyempil kartu lainnya. Oke. Baik, kalau gitu langsung aja kita mulai. Kayak biasa kita tarik dulu energinya Aries di sini ya. Di minggu keempat, minggu terakhir ya, September 2025. Aries 2025. Sekali lagi. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Buat Aries, ada apa aja di minggu keempatnya Aries? Kita buka satu-satu Aries. Oke. Yang pertama ya, aku melihat di minggu keempat ini kayaknya akan ada yang berubah Aries ya. Akan ada hal-hal yang berubah, dan berubahnya ini aku lihat sesuatu yang akan berubah, tapi kamu suka akan perubahan ini gitu. Karena perubahan yang semakin membuat kamu merasa beruntung, semakin membuat kamu merasa ini semakin dekat dengan keberuntunganku gitu. Jadi ada hal-hal yang berubah, ada hal-hal yang pada akhirnya di sini kayak apa ya istilahnya, mengikuti arah takdir lah gitu. Sesuatu yang akan berubah di minggu keempat ini adalah sesuatu yang memang udah digariskan sama Tuhan gitu loh. Jadi ini sesuatu yang baik buat kamu, perubahan ini udah digarisin juga. Jadi bukan sesuatu yang akan kamu usahakan, perubahan ini nantinya perubahan yang akan datang dengan semestinya karena memang udah jalan takdir kamu gitu. Jadi ditunggu saja Aries perubahan yang seperti apanya ya. Terus yang kedua di sini aku melihat ada semangat yang nyala-nyala di minggu keempat ini ya. Aku melihat Aries semakin semangat, semakin optimis gitu. Semangatnya semakin menyala-nyala, semakin apa ya istilahnya, luar biasa lah gitu ya. Aku melihat di sini ada hal-hal yang membuat Aries juga jadi semakin lebih loyal. Apakah terhadap dirinya sendiri, itu juga bisa ya. Yang jelas kamu jauh lebih optimis. Jadi apapun challenge kayaknya bisa dihadapi oleh seorang Aries dengan gagah berani lah gitu di minggu keempat ini. Dan kamu tuh lagi semangat juangnya tinggi juga ya, lagi semangat juangnya tinggi dan mengutamakan ketegasan dalam berbagai hal gitu ya. Dan kamu tuh kayak apa-apa di minggu keempat ini bawaannya ingin berjuang untuk sesuatu gitu. Nah yang gongnya adalah di balik kamu yang sangat berjuang di minggu keempat ini, ternyata kenapa Aries kayak akan berusaha berjuang banget mati-matian gitu ya untuk hal-hal yang benar-benar kamu fokuskan. Aku melihat ada beban pikiran yang menyelimuti. Jadi mungkin ada semacam dorongan. Ini beban pikiran yang berat ya. Aku melihatnya beban pikiran yang berat. Saking beratnya mendorong Aries untuk lebih berjuang gitu. Kayak kalau aku nggak berjuang, nggak berusaha ini, aku nggak akan bisa kayak gini, nggak akan sampai di titik yang aku mau. Jadi beban pikiran kamu mendorong semangat kamu nih, Seven of Wands, King of Wands gitu, dan membuat kamu menjadi seseorang yang lebih fleksibel gitu ya. Jadi istilahnya kamu nggak kaku gitu dalam aturan-aturan, pakem-pakem tertentu dalam menjalani kehidupannya kamu, prinsip-prinsip yang terlalu baku, enggak. Kamu benar-benar fleksibel gitu, berusaha untuk fleksibel agar di sini beban pikiran ini nggak semakin banyak. Jadi udahlah fleksibel aja lah gitu ya. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat Aries ada hal-hal yang sepertinya kamu tunggu tapi tidak kunjung datang Aries ya. Sebenarnya kamu udah nggak sabar, ada sesuatu yang begitu lambat banget perkembangannya, pergerakannya di sini.
Dan itu sebenarnya ngebuat kamu jadi semakin nggak tahu arah tujuan gitu ya. Kayak semakin lambat sesuatu yang kamu tunggu hadir di minggu keempat ini, maka akan semakin kayak apa ya bahasanya itu ya, ngawang gitu ya. Kamu gitu, kamu semakin merasa bahwa penuh dengan ketidakpastian gitu loh. Ini kok lama banget datangnya, aku harus gimana gitu ya, kok lama banget sih gitu sampainya, aku harus gimana nih. Jadi kayak orang yang nanti akan stuck di tengah-tengah jalan sambil mencari solusi juga kali ya. Karena istilah kata tuh kayak kamu mau berjalan, tapi mungkin di sini hal yang kamu butuhkan, perkakas, perlengkapan kamu belum datang. Jadi kamu terus dipaksa berjalan maju. Ya kamu bingung gitu. Takut juga ini kedepannya kalau ada bahaya aku nggak punya apa-apa pegangan gitu ya. Sementara aku harus berjalan gitu, nggak boleh stagnan gitu. Ini gimana ya? Tapi ya beberapa Aries akan menemukan kondisi yang stagnan di minggu keempat ini karena nggak tahu ini ya arah tujuan harus gimana. Dan aku melihat ada semacam obsesi di minggu keempat ini coba Aries raih. Cuman hati-hati, obsesi ini bisa menimbulkan ketidakdewasaan diri Aries, dan ini bisa menjadi bad news buat kamu di kemudian hari. Mungkin dia ngomongin orang gara-gara obsesi kamu yang berlebihan terhadap sesuatu gitu ya, atau apa ya kalau aku bisa bilangnya di sini ya, obsesi yang mungkin nggak semua orang setuju terhadap obsesi kamu di sini. Bagi kamu mungkin ini aku mau yang bagus, tapi bagi orang lain kayak ih agak aneh ya Aries ini gitu. Jadi ada hal-hal yang terkesan aneh, dan yang aneh bagi orang lain ini yang terkadang bisa jadi bahan omongan gitu ya. Jadi semacam bad news lah buat kamu gitu ya kalau kamu diomong-omongin, jelek-jelekin gitu. Dan di minggu keempat ini juga Aries aku melihat, tapi apapun itu ya, mau orang ngomong apa tentang kamu tetap percaya diri. Kalau aku melihatnya gitu ya. Kenapa Aries percaya diri, tetap semangat, tetap kayak aku harus berani, aku harus maju? Karena ada beban pikiran yang menjadi tuntutan seorang Aries gitu loh ya. Jadi aku melihat beban pikiran kamu di sini menuntut kamu untuk menjadi seseorang yang, ayo Aries, ini banyak hal yang harus kamu lakukan gitu ya. Kamu harus semangat, kamu harus berjuang, kamu nggak boleh kendor di sini semangatnya ya. Makanya di sini api kamu tuh selalu menyala gitu, karena pikiran kamu nggak pernah berhenti gitu buat berpikir. Disitulah apinya masih nyala terus, tapi beban sebenarnya ya yang ada di pikirannya kamu. Dan aku melihat di minggu keempat ini juga buat yang berpasangan Aries, hati-hati karena rawan salah paham gitu loh ya. Rawan kesalahpahaman terjadi Aries. Karena apa? Karena bisa jadi di sini mungkin ada hal-hal yang kamu perjuangkan, terus bisa jadi sama pasangan itu ada perbedaan pendapat ya, bisa kelas kamunya sama pasangan, bisa salah paham ini menimbulkan ketidakharmonisan di dalam hubungan juga. Mungkin ada perbedaan pendapat, pasangan mau kayak gini, kamunya mau seperti ini. Jadi kayak ada hal-hal yang menyebabkan perbedaan gitu loh ya di dalam pendapat yang memicu ya ketidakharmonisan. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk Aries ya di minggu keempat September 2025. Aries, yang pertama Aries dipesankan katanya be happy Aries ya, happy ya. Apapun itu hasil yang kamu dapatkan di minggu keempat ini atas usahamu ya, apapun yang kamu usahakan itu adalah hasil dari kerja kerasmu sendiri. Bahagialah, terimalah hasilnya gitu Aries ya, biar nggak ada yang namanya beban pikiran lagi. Jadi kayak harus ikhlas, kayak harus legowo lah menerima semua hasil biar nggak stres sendiri. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan segala sesuatunya di dalam kehidupan ini, tentunya dalam setiap tangga kehidupan yang kita lalui harus kita hadapi dengan kebijaksanaan. Kamu di tangga yang mana sekarang, kamu harus bisa ya menyikapinya dengan sangat bijak gitu. Jadi nggak bisa membandingkan aku masih di tangga bawah tapi melihat ke tangga yang atas, jangan gitu ya. Bijaklah dalam menyikapi ya, terus juga bijaklah dalam kamu ya melihat ataupun menilai, ataupun di sini juga jangan berusaha untuk membandingkan tangga kehidupanmu dengan orang lain ya.
Kalau mau tangganya di atas ya berusaha gitu. Orang-orang itu juga semua tangganya dari bawah, nggak yang langsung ke atas. Kalau kamu mau ke atas juga ya, berusaha lebih giat lagi. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, oke, kalau ada masalah ya Aries, jangan lama-lama kamu galau dengan masalahnya, kamu move ya, move. Ayo move dari problemnya kamu gitu, dan lebih mindful gitu loh ya. Jadi jangan kelamaan galaunya sama masalah itu, cari solusinya, itu yang paling penting. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya kayak bisa terkoneksi dengan Aries di minggu keempat ya, bulan September, kamu bisa terkoneksi energi paling kuat dengan Virgo, Aquarius, di harapan Taurus. 3 itu doang sih yang paling kuat di sini. Oke? Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye Aries.